Kita belajar agama Islam ini seperti berjalan di tepi pantai. Manakala kita berjalan di tepi pantai, mulai masuk ke laut, mata kaki kita tenggelam, kita rasa lebih tinggi, laut itu tak dalam. Makin kita berjalan ke tengah, tenggelam lutut kita, kita mulai merasa kita lebih tinggi, laut tak dalam. Mana sampai dia ke pusat kita, kita mulai berpikir, nampaknya laut ini agak dalam. Sampai agak ke tengah, barulah kita sedar, sebenarnya kita tak ada apa-apanya, laut menenggelamkan kita. Makanya saat kita baca kitab ini, dulu masa di pondok, masa belajar, itu memegang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bukan main angkuh sombongnya. Sebelah kiri Bulughul Maram, sebelah kanan Subulus Salam. Masya Allah. Tapi manakala sampai ke Kaherah, tengok kitab di rumah kawan, apa nih? Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 1 meter. Aku pun baru tengok sekarang. Dulu bukan main bangganya manakala membawa kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi manakala sampai kita tengok kitab besar At-Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Sebenarnya kita mesti banyak membaca, barulah kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kenapa Imam Bukhari itu tawadhu? Rupanya Imam Bukhari itu gurunya 2000 orang. Coba kita hitung kira guru kita mula tadika hingga PhD. Rasa-rasanya saya dah hitung-hitung tak sampai 200. Oleh sebab itu maka sebenarnya kita ni tiada apa-apa. Cuba baca kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. 3.500 guru daripada Sahibul Mu'jam At-Tabrani. Oleh sebab itu maka bandingkan pula dengan Imam Syafi'i, belajar di Makkah, belajar di Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. Berapa hafazan hadisnya? Kata dia sendiri mengaku 600,000 hadis. Orang yang sampai ke makam Al-Hafiz, apa kata Imam Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu 200,000 hadis, law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Aku hafal 200,000 hadis. Kalau aku dapat lebih daripada itu, maka aku pun akan hafaz juga. Lalu kita di mana dibandingkan dengan mereka? Hadis kita hanya ada ketika laptop dibuka, laptop tutup, hadis pun hilang. Maka semakin banyak kita kenali ulama, semakin banyak kita tengok kitab, semakin kita tak punya apa-apa, semakin kita merasa tak ada apa-apa. Lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Lebih baik merasa jahil di tengah ulama daripada merasa alim di tengah orang yang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan illa ghalabani. Setiap aku berdebat dengan orang alim, pasti aku menang, dia kalah. Tapi setiap aku berdebat dengan orang jahil, pastilah dia menang, aku yang kalah. Oleh sebab itu maka hari ini saya merasa sedang berada menjadi al-jahil bainal ulama. Hari ini Abdul Somad jahil di tengah para profesor, para pensyarah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang tawadhu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.